Salam Bapak Ibu sekalian, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Puji syukur di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali melalui audio renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, puji syukur di pagi hari ini untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan, di mana Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi di rumah kami masing-masing, atau di tempat kami bekerja, atau dimanapun kami berada. Kasih setiamu Tuhan melawat kami melalui firman Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami. Bimbing, berkati kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu ini, dan kiranya Tuhan kami terus semakin dewasa di dalam kebenaran firman-Mu, di mana kami terus meyakini Engkau adalah Tuhan bagi hidup kami, yang menuntun kami, yang membimbing kami ke arah yang benar. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu kisah, mari kita dengarkan kisah ini. Dr. Mark, seorang spesialis kanker yang terkemuka, sedang dalam perjalanan menuju sebuah konferensi untuk menerima penghargaan bidang riset medis. Dia sangat bersemangat dan ingin secepatnya tiba di sana. Ia telah bekerja keras dan lama untuk risetnya itu, dan merasa layak untuk menerima penghargaan tersebut. Akan tetapi, 2 jam setelah pesawatnya tinggal landas, pesawat itu harus mendarat darurat di bandara terdekat akibat kerusakan teknis. Karena khawatir akan terlambat tiba di konferensi tersebut, Dr. Mark segera pergi ke bagian resepsion dan mendapati bahwa penerbangan berikutnya baru ada 10 jam kemudian. Resepsionis menyarankan agar ia menyewa mobil dan berkendara di kota tempat konferensi itu, yang hanya akan memakan waktu 4 jam berkendara. Karena tidak ada pilihan lain, ia setuju untuk berkendara meskipun ia tidak suka mengemudi jarak jauh. Dr. Mark menyewa mobil dan memulai perjalanannya. Akan tetapi, segera setelah ia berangkat, tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan sebuah badai besar terjadi. Hujan yang terus turun menyulitkan untuk melihat, dan akhirnya ia melewati belokan yang seharusnya ia ambil. Setelah 2 jam berkendara, ia yakin bahwa ia telah tersesat. Mengemudi dalam hujan yang lebat di jalan yang terpencil, merasa lapar dan letih, dengan sangat gelisah ia mulai mencari tanda-tanda adanya kehidupan. Maksudnya, di sekitar di mana dia ada pada saat itu, adakah penduduk setempat? Dia mencari rumah penduduk. Setelah beberapa waktu, ia menjumpai sebuah rumah tua kecil. Dengan putus asa, ia keluar dari mobil dan mengetuk pintu. Seorang wanita cantik membuka pintu. Dr. Mark menjelaskan masalahnya dan meminta tolong kepada wanita tersebut apakah ia bisa meminjam teleponnya.
Tetapi wanita itu memberitahukan bahwa ia tidak memiliki telepon atau apapun peralatan elektronik lainnya. Namun wanita itu mengajak dokter itu untuk masuk ke rumahnya dan menunggu hingga cuaca membaik. Kelaparan, basah, dan kelelahan, sang dokter menerima tawaran baiknya dan masuk ke dalam rumah. Wanita itu memberi teh panas dan sesuatu untuk dimakan. Kemudian wanita itu mengajak untuk berdoa bersama. Namun Dr. Mark tersenyum dan berkata bahwa ia hanya percaya akan kerja keras dan mempersilahkan wanita itu untuk melanjutkan doa. Sambil duduk menikmati tehnya, Mark memperhatikan wanita itu berdoa di keredupan cahaya lilin. Ia berdoa di samping sesuatu yang tampak seperti tempat tidur bayi yang kecil. Setiap saat wanita itu selesai berdoa, ia segera melanjutkan dengan doa lainnya. Merasa bahwa wanita itu sedang membutuhkan pertolongan, sang dokter mengambil kesempatan untuk berbicara segera setelah wanita itu selesai berdoa. Sang dokter bertanya kepada wanita itu, apakah sebenarnya yang ia inginkan? Dan apakah Tuhan akan mendengarkan doa-doanya? Ia lanjut bertanya tentang seorang anak di tempat tidur bayi tersebut yang sepertinya sedang ia doakan. Wanita itu tersenyum getir dan berkata bahwa anak itu adalah anaknya yang sedang menderita satu jenis penyakit kanker yang jarang dan hanya ada satu dokter. Wanita itu lanjut menjelaskan bahwa nama dokter itu adalah Dr. Mark yang dapat menolongnya. Namun wanita itu tidak mampu untuk membayar Dr. Mark, dan lagi Dr. Mark tinggal di kota yang lain yang sangat jauh dari tempat tinggal wanita itu. Wanita itu berkata, sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doaku, tetapi suatu hari akan menciptakan jalan keluar dan aku tidak akan membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Kagum dan tak dapat berkata apa-apa, Dr. Mark berlinangan air mata. Ia berbisik, Tuhan Maha Besar. Ia mengingat kembali rangkaian peristiwa yang ia alami. Ada kerusakan teknis di pesawat, badai yang melanda, ia tersesat di jalan, dan semuanya ini karena Tuhan tidak menjawab doa wanita tersebut, tetapi juga memberinya sebuah kesempatan untuk keluar dari dunia yang materialistis dan memberikan sebagian waktunya untuk orang-orang miskin yang putus asa dan tidak memiliki apapun selain doa-doa yang kaya. Firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bahwa mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jemaat Tuhan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Allah mampu membuka jalan-jalan yang mustahil dalam perlindungan manusia bagi setiap orang yang berharap dan berserah penuh kepadanya. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 28 yang telah kami baca ya Tuhan Yesus. Biarlah kami meyakini Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam setiap pergumulan, persoalan kami Tuhan, hari-hari yang kami jalani, kami tetap dalam pertolongan daripada Tuhan. Engkau turut bekerja untuk dapat menolong hidup kami di dalam hari-hari yang kami jalani. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat mampu melakukan apa-apa. Tanpa anugerah kasih-Mu kami tidak dapat berbuat banyak ya Tuhan.
Berkati kami, berkati jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Kalaupun ada yang sakit, jamah dan sembuhkan. Berkati juga Tuhan anak-anak mereka yang masih kuliah, sekolah, maupun yang masih TK atau playgroup. Berkati Bapa di surga, agar hidup mereka juga dalam kasih setiamu Tuhan. Dan mereka tentunya berhasil di dalam setiap kesempatan-kesempatan pendidikan, hidup, pekerjaan yang Tuhan percayakan. Berkati gerejamu Poplita di dalam kehidupan maupun dalam pelayanannya. Terpujilah Bapa yang baik. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.